Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktunya untuk kita mewawancara Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salma Syahrul. Ibu kenalin yang mana? Ibu, nama panjang Ibu Manizar, dikenal dengan Bu Mal. Mengajar di kelas 1, di kelas 2, dan di kelas 3. Ibu udah berapa lama ngajar di sini? Mengajar di sini dari tahun 2014. Sebelumnya Ibu mengajar di SMP. SMP mana tuh? Di SMP Solo Selatan sekarang. Sekarang ini Selatan ya. Kalau dulu Ibu mengajar tuh Kabupaten Solo Selatan. Karena ada penyegaran, maka dia sekarang disebut Kabupaten Solo Selatan. Pertanyaannya yang pertama Bu, apa langkah-langkah Ibu untuk menghidupkan suasana kelas yang menyenangkan? Untuk menghidupkan suasana kelas yang menyenangkan itu bisa dari mengambil bahan-bahan materi yang sedang digandrungi ya, sedang disenangi, sedang dialami oleh anak-anak materi-materi ini. Dan kedua, apa kendala yang Ibu hadapi pada saat pelajaran bahasa Indonesia? Kendala yang sering Ibu hadapi dari siswa. Kendala yang sering dihadapi itu adalah anak itu susah berbahasa Indonesia di dalam kelas. Itu karena mungkin dari latar belakang mereka yang dulunya juga kurang terlatih berbahasa Indonesia di tingkat SMP mungkin, atau juga di tingkat kelas 1 atau bagaimana. Jadi mereka itu terbata-bata di dalam menggunakan bahasa Indonesia, terutama meskipun itu Ibu tegaskan minimal di jam Ibu kamu harus berbahasa Indonesia, tapi itu sangat susah sekali untuk dicapai. Nah itu latar belakangnya, mereka juga tidak terlatih juga berbahasa Indonesia sebelumnya. Upaya apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Upaya untuk mengatasi kendala tersebut ya, apabila mereka ingin mengajukan pertanyaan, nah pertanyaan mereka tersebut itu akan Ibu nilai apabila mereka melakukannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi kalau dia menggunakan bahasa yang selain dari itu, berarti dia keberanian dia itu untuk mengajukan pertanyaan atau menjawab itu tidak Ibu nilai sama sekali. Jadi mereka berusaha keras untuk bisa menyelesaikan bahasa Indonesia-nya ketika mereka berusaha. Kalau dengan siswa yang nakal, bagaimana cara Ibu menghadapinya? Kalau siswa yang nakal, kita tahu bahwa siswa itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda di rumahnya. Kadang mereka itu tidak sepenuhnya mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Karena kalau di SMK itu rata-rata mereka itu adalah dari golongan menengah ke bawah. Jadi kita sudah bisa kita simpulkan bahwa mereka itu orang tuanya itu adalah orang tua dalam tanda kutip ya, orang yang berkekurangan dalam hal materi. Jadi otomatis orang-orang tua mereka itu adalah sibuk untuk mencari atau untuk mencapai target materi gitu di dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Jadi otomatis mereka itu minim memiliki waktu untuk mengontrol atau menanya anaknya bagaimana tadi di sekolah dapat berapa, itu sama sekali kalau dilihat presentasinya sangat sedikit sekali. Terus bagaimana cara Ibu agar siswa dapat mengikuti pembelajaran bahasa itu dengan penuh perhatian? Ya, kalau untuk mendapatkan perhatian dari siswa, tentunya ada kontak batin. Jadi seorang guru itu dia harus menjalin hubungan batinnya dengan siswanya. Bagaimana kita kalau diumpamakan di rumah, bagaimana seorang ibu yang mendekati, yang tahu bagaimana selera anaknya itu sedang bagaimana sekarang. Ini nak bisa main paksa.
Kalau anak-anaknya itu sudah dipahami oleh guru, kemudian gurunya mengajak, yuk nak sekarang kita mau belajar, begitu itu. Yang terjalin interaksi batin antara guru dengan siswanya juga sudah paham guru mau memberikan pelajaran, guru juga sudah paham bahwa siswanya itu sudah siap. Tapi kalau ada beberapa siswa yang belum siap, itu gurunya harus menuntaskan terlebih dahulu. Nggak boleh main-main seperti ini aja. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran ini. Jadi itu tak akan berlangsung itu. Karena kita nggak tahu tadi latar belakang anak itu gimana. Mungkin dia ada yang kena marah di rumahnya, lalu berangkat ke sekolah dengan emosional yang belum tuntas, atau bahkan mereka itu ada yang masih kelaparan yang belum makan, lalu gurunya langsung aja start untuk memberikan pelajaran itu tidak akan bisa tercapai tuntas. Jadi langkah-langkah awal itu kita harus melihat dulu, mengkondisikan kelas. Jadi kelas itu harus kondusif. Kondusif itu bukan dalam arti yang fisik, bersih ini lalu detail, bukan itunya. Itunya juga, tapi yang pentingnya di mana mental anaknya sudah diketahui, sudah dikuasai oleh gurunya bahwa siswanya memang sudah siap untuk belajar. Terus menurut Ibu, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dengan aktivitas lainnya? Misalnya ada siswa Ibu yang ekskul gitu. Nah, seorang siswa tentunya kalau kita sebagai seorang guru itu menganjurkan pada siswanya supaya mereka itu bisa membagi waktunya secara proporsional, gitu ya. Artinya itu pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru itu lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, misalnya ada PR atau tugas atau gimana, itu lebih prioritas. Setelah itu baru nanti hal-hal yang sampingan seperti saraf kuliah, atau nanti mereka juga boleh refreshing sedikit melihat HP. Cuman dalam hal ini guru tetap selalu untuk menegaskan bahwa dia harus harus menyaring ya, harus bisa melihat filter apa-apa yang ada di dalam HP yang dimilikinya. Yang sekarang ini kan zaman IT itu susah kita untuk melarang anak untuk melihat itu. Seorang guru harus selalu tidak pernah bosan-bosannya untuk menyampaikan bahwa di dalam HP itu adalah pilihan-pilihan untuk mereka. Kalau mau maju, maka mereka harus memilih yang ini. Kalau mereka ingin gagal, maka mereka memilih seperti itu. Harus kita berikan pada siswa selalu. Terus media pembelajaran apa saja yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau untuk media pembelajaran itu kan bisa dari buku sumber juga bisa. Kemudian ada gambar-gambar yang di print. Dan misalnya ada beberapa fenomena yang lagi tren pada siswa yang berkaitan dengan materi, itu bisa. Atau ini HP itu sendiri juga bisa kita gunakan untuk menggali ilmu yang lebih luas lagi sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Bagaimana sikap siswa terhadap metode pembelajaran yang digunakan? Kalau dengan ibu, insya Allah siswa itu dia cukup tertarik dia dengan ibu, karena ibu tidak langsung memberikan pelajaran sebagaimana yang ada di dalam RPP gitu. Enggak. Kalau RPP itu hanya sebagai rencana saja itu. Yang di lapangannya kadang-kadang tidak seperti itu. Jadi kita harus kembali seperti tadi, kita harus tahu gimana anak-anak itu, gimana dia tuh supaya tertarik dengan pembelajaran kita. Maka kita carilah hal yang menarik perhatian mereka. Kehidupan mereka yang sekarang ini sedang mereka gandrungi, itu kita jadikan hal yang berkaitan dengan materi. Misalnya model rambut mereka gimana, lalu kita mencari bahan yang sesuai dengan itu topiknya, atau model-model mereka bergaul bagaimana. Nanti kita sortir juga bagaimana bergaulnya yang bagus. Kita tampilkan dulu apa-apa yang sedang mereka alami, mereka kan tertarik itu. Nanti kita sortir, kita berikan arahan-arahan bahwa seperti inilah pergaulan yang benar, seperti inilah cara-cara melihat HP yang benar. Gitu.
Terus karakter apa saja yang ingin dimunculkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau untuk karakter itu banyak sekali karakter, bahwa mereka itu harus jujur, berjiwa kepemimpinan, bisa memimpin diri mereka sendiri atau bahkan orang lain. Dengan contohnya berbicara di depan itu otomatis dia harus belajar jadi pemimpin. Karena pemimpin itu bisa mengarahkan, bisa membuat orang lain diam, bisa membuat orang lain tertawa juga, membuat orang lain ribut. Jadi itu dalam pelajaran bahasa Indonesia, itu karakter jadi pemimpin. Bagaimana kita bisa menguasai kelas, menguasai teman-teman yang sedang mendengarkan apa yang kita, itu yang dilakukan. Kemudian mereka juga harus jujur di dalam membuat tugas-tugas. Jadi ibu kalau ada indikasi-indikasi nanti mereka itu tidak memikirkan sendiri, itu ibu tidak memberikan nilainya. Kan ada itu. Terakhir, evaluasi pembelajaran apa yang ibu lakukan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa di dalam kelas? Nah, kalau untuk berbicara di dalam kelas, kebetulan ibu sekarang sedang, kalau untuk di kelas 10 ibu ada ngajar tentang biografi atau autobiografi. Maka siswa ibu suruh bercerita di depan terhadap perjalanan kisah riwayat hidup mereka sendiri secara jujur, secara apa yang benar-benar terjadi, karena kita tahu bahwa biografi itu atau autobiografi itu adalah sesuatu yang bersifat fakta. Itu caranya mereka hidup lagi berbicara di depan, berbicaranya dia di depan. Mungkin sekian pertanyaan dari kita. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.